Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Briliansyah, mahasiswa yang saat ini sedang magang di KB Bank. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Keterampilan Komunikasi yang dibimbing oleh Dr. Munawaro MSI. Topik yang saya bahas adalah analisis interaksi sosial Gen Z melalui perspektif media baru, new media. Berdasarkan kajian teori dan pengalaman selama kegiatan magang, selanjutnya new media versus old media. Pertama, saya membahas mengenai perbedaan antara media baru dan media lama. Media lama seperti surat memo atau dokumen fisik bersifat satu arah dan membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam menyampaikan pesan. Sebaliknya, media baru bersifat digital, cepat dan interaktif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Dalam konteks interaksi sosial Gen Z, media baru menjadi pilihan utama karena menjadi pilihan mendukung komunikasi yang instan dan fleksibel. Selama magang di Kibi Bank, sebagian besar koordinasi dilakukan melalui platform digital seperti email yang instan sehingga komunikasi berlangsung lebih efisien meskipun tetap memerlukan ketelitian agar tidak terjadi miskomunikasi. Selanjutnya cyber culture. Di sini cyber culture ini yaitu budaya yang terbentuk dalam ruang digital. Cyber culture juga mempengaruhi cara Gen Z berinteraksi, juga membangun identitas serta berkolaborasi. Gen Z terbiasa dengan pesan yang ringkas, respon yang cepat, dan gaya komunikasi yang langsung. Jadi dalam kegiatan magang ini pola komunikasi semacam ini terlihat dalam kolaborasi kerja yang banyak berlangsung secara daring atau WFO. Walaupun efektif, perbedaan gaya komunikasi ini menyesuaikan agar pesan ini tetap mudah dipahami agar eh, kelanjutan pesan ini benar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca konteks digital menjadi bagian penting dalam keterampilan komunikasi masa kini. Selanjutnya, media sosial. Media sosial menjadi ruang utama bagi Gen Z dalam menjalin relasi, berbagai informasi, dan ekspresi diri. Pola komunikasi mereka cenderung visual, dinamis, dan berlangsung real time. Platform seperti Instagram dan TikTok mempengaruhi cara mereka mengkonsumsi dan mendistribusikan informasi yang ada. Dalam dunia kerja, termasuk di KB Bank, media sosial ini digunakan untuk memantau tren atau memahami respon publik. Bagi saya, pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga sebagai alat penting dalam membangun citra dan komunikasi di sebuah organisasi. Baik, selanjutnya user generate content atau UGC. Subbab terakhir ini adalah user generated content. Jadi ini merupakan konten yang dibuat oleh pengguna seperti opini, ulasan, foto atau video. Gen Z sangat aktif sebagai kreator UGC yang secara tidak langsung itu mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu, produk ataupun lembaga. Dalam pengalaman magang saya, memahami UGC membantu saya melihat bagaimana suara pengguna digital ini dapat menjadi masukan bagi sebuah organisasi. Konten yang dibuat masyarakat seringkali mencerminkan sebuah kebutuhan dan preferensi audiens, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penyampaian sebuah informasi atau sebuah layanan. Baik, untuk sesi terakhir ini ada kesimpulan yang saya rangkum dalam sebuah presentasi pada kali ini, yaitu media baru ini telah membentuk pola interaksi sosial Gen Z yang lebih cepat, digital, dan visual. Cyber culture, media sosial, dan UGC menjadikan Gen Z ini sebagai generasi yang lebih aktif, partisipasi, dan responsif dalam sebuah ruang digital. Pengalaman magang saya memberikan gambaran nyata bahwa pemahaman terhadap karakteristik komunikasi Gen Z ini sangat meningkatkan efektivitas kolaborasi dan pertukaran informasi dalam lingkungan kerja yang modern. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.